berbeda sahabat. Setelah wafat Rasulullah sendiri, sahabat banyak berbeda. Coba Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW wafat, di dalam ketika saat Rasulullah wafat, jasadnya belum dikuburkan, di situ saja sudah ada 4 perbedaan para sahabat. Rasulullah belum dikuburkan ini. Terhadap masalah Rasulullah saja dikuburkan, sudah terjadi 4 masalah. Pertama apa? Memandikan Rasulullah SAW. Sampai datang malaikat, Pak, ngasih tahu bagaimana cara memandikan Rasulullah SAW. Jadi memandikan Rasulullah gimana? Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah kan wafat di pangkuan Aisyah. Dia itu wafat dengan pakaian yang dipakainya. Maka perbedaan pertama, ya Rasulullah kan wafat dan wajib dimandikan. Ketika dimandikan, bingung. Ada 4 atau 3 sahabat yang ditunjuk memandikan. Maka memandikan mayat ini tidak boleh banyak-banyak. Rasulullah saya 3 atau 4 cuma. Orang kita seperti pasar dalam memandikan mayat. Karena banyak itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh orang sembarang melihat, sembarang masuk. Yang pertama, dia memang memenuhi syarat. Yang kedua apa? Maksudnya dia yang paling dekat dengan si mayat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia harus orang yang ahli, mengerti tentang memandikan, punya ilmu. Yang ketiga Bapak Ibu, dia amanah, bisa merahasiakan. Kalau ada aib-aib mayat itu dia tidak akan ceri. 3 itu harus ada itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kebiasaannya selama ini, selama hidup Rasulullah SAW, apabila mayat dimandikan dan dia meninggal dalam pakaiannya, ketika dimandikan pakaiannya dicopot. Nah, itu namanya tajrid. Sekarang Rasulullah SAW, apakah dicopot pakaiannya? Ketakutan semua yang mandikan. Dan tidak ada nas untuk Rasulullah SAW. Maka ditanya, sehingga Bapak Ibu terhenti semua yang memandikan itu. Tidak ada yang sanggup. Ini dimandikan dengan pakaiannya atau dicopot pakaiannya. Di sini ada siapa yang tukang mandikan mayat di sini? Kita sekarang copot pakaiannya atau enggak? Nah, copot. Memang begitu kebiasaannya. Jadi pakaian yang dipakai ketika wafat itu dicopot. Supaya apa? Ketika dia dimandikan akan terwujud sebersihmu. Sebenarnya dalam pakaiannya nanti ada kotor-kotoran. Tapi Rasulullah itu orangnya itu masalahnya. Karena sahabat paham kenapa ditanggalkan pakaiannya, supaya memandikan nanti bersih. Tapi Rasulullah gimana? Kita tuduh dia tidak bersih. Bergara-gara namanya itu. Itu yang membuat sahabat itu bingung. Karena Rasulullah itu orangnya bersih, orangnya suci, pakaiannya semua yang lengket di badannya. Lu bapak lah umpamanya tukang mandi Rasulullah, gimana bapak itu? Bapak copot-copot gitu aja. Sahabat itu ketakutan semua. Sampai Bapak Ibu termenung, terdiam mereka menunggu jawaban. Menunggu jawaban pembesar-pembesar sahabat. Ini dibagaimanakan ini? Bapak Ibu, sampai kehendak Allah ketika itu ditidurkan mereka oleh Allah. Ini bertiga tadi kena termenung di ruangan itu, mereka bertiga. Mereka tidak tahu apa mereka laku. Dicopot kain Rasulullah itu tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, langsung ditidurkan oleh mereka. Itu dalam hadis sahih. Ketiga mereka itu ditidurkan oleh Allah, atau keempat mereka itu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, sampai dibayangkan dalam hadis itu, sehingga dagu mereka lengket ke dada mereka. Saking tertidurnya mereka. Tapi tiba-tiba tertidur itu, datang suara dari salah satu sudut ruangan. Hei, bangun kalian semua. Mandikan Rasulullah dalam pakaiannya. Suara tapi orangnya tidak. Siapa itu? Mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Maka mantaplah mereka ketika itu memandikan Rasulullah dengan, sehingga mereka hanya menggosok-gosok badan Rasulullah sedikit dari atas pakaiannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini hanya khusus untuk Rasulullah. Setelah itu baru tuh selesai masalahnya. Untung ada suara. Kalau tidak ada, bingung sahabat itu.